Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang transaksi jual beli pada bab 7 mata pelajaran fikih untuk kelas 10. Yang akan kita bahas pada bab 7 ini ada dua macam. Yang pertama kita akan bahas tentang jual beli, dan yang kedua akan tentang khiyar. Yang pertama kita bahas tentang jual beli lebih dahulu. Dalil yang mendasari legalitas transaksi jual beli itu terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga terdapat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Sekarang lanjut kita kepada definisi dari jual beli. Apa definisi dari jual beli tersebut? Secara bahasa, jual beli itu dikatakan dengan baik berarti tukar menukar. Sedangkan secara istilah, baik atau jual beli adalah tukar menukar materi yang disebut dengan maliyah, yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang ain atau jasa manfaat secara permanen. Baik, definisi ini akan mengecualikan beberapa transaksi. Yang pertama, transaksi hibah. Dalam transaksi hibah tidak ada praktik tukar menukar atau disebut dengan muawadah, karena tukar menukar dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam transaksi hibah hanya dari satu pihak. Yang kedua yang mengecualikan tentang baik adalah transaksi nikah. Walaupun nikah termasuk akad muawadah, tapi tidak terjadi pada sebuah materi atau maliyah, karena farji tidak masuk dalam kategori materi. Yang ketiga yang termasuk dalam pengecualian pada jual beli adalah transaksi ijarah atau transaksi persewaan. Transaksi ijarah ini tidak bersifat permanen meskipun itu ada ijab kabulnya, karena transaksi ijarah ini hanya pemindahan kepemilikan manfaat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kita lanjut pada berikutnya, yaitu praktek jual beli. Praktek jual beli ini ada 3 macam. Yang pertama adalah bai' musyahadah. Bai' musyahadah adalah jual beli komoditi atau ma'qud alaih yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Batasan musyahadah bersifat relatif sesuai dengan karakteristik komoditinya. Setiap bentuk musyahadah yang bisa menghasilkan maklum pada komoditi maka dianggap cukup, baik dengan cara melihat secara keseluruhan, sebagian, atau secara hukman. Jadi baik dalam musyahadah, baik musyahadah ini adalah jual beli yang dilihat secara langsung oleh pelaku, oleh pelaku transaksi. Ada si pembelinya, ada si penjualnya. Jadi barangnya bisa dilihat, baik itu dilihat secara keseluruhan, sebagian, atau hanya secara hukman, seperti melihat pada bungkusan. Itu yang disebut dengan bai' musyahadah. Melihat sebagian komoditi dianggap cukup jika telah mewakili keseluruhan kondisi komoditi, seperti jual beli dengan mengacu pada sampel komoditi tersebut. Misalkan sebagai contohnya, misalkan dealer mengasihkan contoh sebuah sepeda motor. Nah, itulah contoh yang akan menjadi jual belinya. Maka itu disebut dengan bai' musyahadah. Kita lanjut pada yang kedua. Kedua adalah bai' mausuf fi zimmah. Bai' mausuf fi zimmah adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan, dan metode maklumnya melalui spesifikasi kriteria dan ukuran. Secara substansi, bai' mausuf fi zimmah hampir mirip dengan transaksi salam, namun berbeda dengan dalam beberapa hal. Ini yang disebut dengan bai' mausuf fi zimmah. Transaksi jual beli ini sistem tanggungan. Ini adalah sistem tanggungan. Kita lanjut pada yang ketiga, yaitu bai' ghaib. Bai' ghaib adalah jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi.
atau oleh salah satunya. Menurut qaul Azhar dalam mazhab Syafi'i, praktek demikian hukumnya tidak sah karena termasuk memberi al-gharar, jual beli yang mengandung unsur penipuan. Sedangkan menurut Muqabil Azhar dan A'immah Salasah, tiga imam mazhab selain Imam Syafi'i, baik ghaib sah jika menyebutkan spesifikasi ciri-ciri dan komoditi. Itu seperti pada baik mausuf bizimmah. Jadi untuk menyebutkan ciri-cirinya itu bisa jadi sah walaupun kita tidak melihat barangnya tersebut. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu hukum jual beli. Hukum jual beli ini ada 5. Yang pertama adalah wajib. Seperti menjual makanan kepada orang yang akan mati jika tidak makan, maka hukum menjual makanannya itu wajib. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini seperti menjual sesuatu yang bermanfaat jika diberi niat yang baik. Ini hukum jual belinya sunnah. Yang ketiga adalah makruh. Seperti menjual setelah azan pertama sholat Jumat. Menjual kain kafan karena ia akan selalu berharap ada kematian, maka ini hukumnya makruh. Yang keempat adalah mubah. Mubah ini seperti menjual peralatan rumah jika tidak dibarengi niat yang baik. Misalkan membeli pisau jika tidak diniatkan untuk memasak, maka ini akan menjadi mubah. Misalkan diniatkan untuk membunuh kucing atau untuk membunuh atau lain sebagainya. Yang kelima adalah haram. Haram ini seperti menjual setelah azan kedua sholat Jumat, menjual pedang kepada pembunuh, menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya khamr. Namun praktek-praktek ini tetap sah secara hukum wad'i. Jadi secara hukumnya, hukum wad'inya ini sah, transaksi jual belinya sah, namun itu haram. Sekarang kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang struktur akad jual beli. Nah, struktur akad jual beli terdiri dari 3 rukun, yaitu aqidain, penjual dan pembeli, ma'qud alaih, barang dagangan, dan sighah, ijab dan qabulnya. Sekarang kita ke pembahasan aqidain. Aqidain adalah pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli. Secara hukum, transaksi jual beli bisa sah jika pelaku transaksi memiliki mukhtar dan tidak termasuk dalam kategori mahjur alaih. Mukhtar adalah seorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Transaksi atas dasar paksaan hukumnya tidak sah karena transaksi tersebut terlaksana tanpa ada kerelaan dari pelaku transaksi. Kecuali paksaan itu atas dasar kebenaran, seperti misalkan ada seorang menyuruh menjual hartanya karena hutangnya telah jatuh tempo, namun ia tidak mau melaksanakan dan melaporkannya ke hakim. Maka hakim boleh menjual barang itu tanpa izin atau memaksa untuk menjual hartanya dalam rangka untuk pelunasan hutang. Sedangkan yang disebut dengan mahjur alaih tadi, itu adalah orang yang dibekukan tasarruf atau hartanya karena sebab-sebab tertentu. Dalam fikih, terdapat 8 orang yang dibekukan tasarruf atas hartanya, yaitu anak kecil, itu tasarruf hartanya, ada orang gila, majnun, orang yang menghamburkan harta, orang yang bangkrut, orang sakit dalam keadaan kritis, budak, orang murtad, dan orang yang menggadaikan barang. Nah, itu yang dibekukan tasarrufnya terhadap hartanya. Selain 2 syarat yang di atas, selain ada aqidain, selain aqidain dan mukhtar, selain mukhtar dan mahjur alaih, selain itu pelaku transaksi pembeli itu harus muslim jika, nah ini ada persyaratan, jika yang dibeli ini mushaf, maka pembelinya itu harus muslim. Yang kedua, jika itu budak muslim,
Jika komoditi itu berupa budak muslim, maka pembelinya juga harus muslim. Karena kepemilikan non-muslim terhadap budak muslim mengandung unsur penghinaan. Yang ketiga adalah budak murtad juga tidak sah dijual kepada non-muslim. Karena orang murtad masih terikat dengan Islam dengan adanya tuntutan untuk kembali kepada agama Islam. Nah, selain ada mahjur alaih dan mukhtar, yang tadi mukhtar itu transaksinya itu atas ini inisiatif diri sendiri, sedangkan mahjur alaih itu tidak dibekukan orang yang dibekukan tasarrufnya, hartanya dibekukan, maka ada beberapa syarat lagi jika itu transaksi jual belinya itu mengandung mushaf, budak muslim dan budak yang murtad. Maka syaratnya si pembeli harus seorang muslim. Sekarang kita lanjut kepada yang kedua. Strukturnya dari akad jual beli yang kedua, yang ketiga itu namanya ma'qud alaih. Apa sih yang disebut dengan ma'qud alaih? Ma'qud alaih adalah komoditi dalam transaksi jual beli yang meliputi barang dagangan atau disebut dengan musman atau mabi' dan alat pembayaran yang disebut dengan saman. Syarat ma'qud alaih ada 5. Syarat ma'qud alaih ini ada 5. Yang pertama lil aqid wilayah, yaitu pelaku transaksi harus memiliki wilayah atau otoritas atau kewenangan atas ma'qud alaih, atas barang tersebut. Jadi pelakunya itu harus punya kewenangan atas barang tersebut, bukan orang lain yang mempunyai kewenangan. Otoritas atau kewenangan terhadap komoditi tersebut bisa dihasilkan dari salah satu empat hal. Yang pertama adalah kepemilikan, yang kedua perwakilan, itu barang itu diwakilkan, yang ketiga kekuasaan, dia menguasai seorang, misalkan walinya dari anak kecil atau walinya dari anak yatim atau penerima wasiat. Yang keempat adalah izin dari syariat. jadi untuk memperoleh kewenangan terhadap barang tersebut ada 4 syaratnya. Yang tadi kepemilikan, perwakilan, kekuasaan, dan izin dari syariat. Izin dari syariat ini seperti penemu barang hilang dengan ketentuannya. Yang kedua adalah ma'lum alaih. Jadi syarat ma'qud alaih yang kedua adalah maklum. Maklum adalah keberadaan komoditi diketahui oleh pelaku transaksi secara transparan. Nah, pengetahuan terhadap komoditi bisa dihasilkan melalui yang pertama melihat secara langsung, yang kedua adalah melihat spesifikasi dengan cara menyebutkan ciri-ciri komoditi baik sifat dan ukurannya. Jadi ini namanya maklum. Yang maklum ini keberadaannya itu diketahui secara transparan. Yang ketiga adalah mundafa' bih. Mundafa' bih adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan, ada manfaatnya, jadi barang itu bermanfaat. Yang keempat adalah maqdur ala taslim. Maqdur ala taslim adalah keadaan komoditi yang mampu diserah terimakan oleh kedua pihak transaksi. Jadi kedua belah pihak tersebut bisa menyerahkan barangnya yang ditransaksikan. Jika keadaan komoditi tidak mungkin diserah terimakan, seperti menjual burung yang ada di udara atau ikan yang ada di laut, maka transaksi itu tidak menjadi sah. Yang kelima, syarat dari ma'qud alaih adalah tahir. Apa artinya? Keadaan komoditi yang suci. Jadi komoditinya atau barangnya itu suci, bukan barang-barang yang najis, misalkan bangkai babi, itu bukan itu. Ini dalam agama Islam. Berikutnya kita akan melanjutkan yaitu tentang sighah. Jadi struktur akad jual beli yang ketiga tadi, yang pertama adalah aqidain, yang kedua itu adalah ma'qud alaih, sedangkan yang ketiga adalah sighah. Apa sih sighah itu? Sighah adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi yang meliputi penawaran dan persetujuan. Nah, ini sighah ini kesepakatan
kata-katanya yang menawar maupun yang menerima. Transaksi jual beli tanpa menggunakan ijab dan qabul atau sighah ini dikenal dengan istilah bai' mu'athah. Bai' mu'athah itu ijab qabul dan transaksi jual beli cukup urgen, sehingga ada 3 pendapat tentang bai' mu'athah. Bai' mu'athah yang pertama, menurut qaul masyhur tidak sah secara mutlak. Jadi bai' mu'athah itu tidak sah secara mutlak. Yang kedua, menurut Ibnu Surayj dan Ar-Rawiyani, bai' mu'athah sah hanya pada komoditi dalam skala kecil. Yang ketiga, menurut Imam Malik dan An-Nawawi, bai' mu'athah sah dalam praktek yang secara ma'ruf atau secara umum sudah dikatakan sebagai praktek jual beli. Ini ada 3 pendapat tentang bai' mu'athah. Sekarang kita syaratnya apa sih untuk sighah ini? Sighah ini syaratnya yang pertama, antara ijab dan qabul tidak ada pembicaraan lain yang tidak ada hubungannya dengan transaksi jual beli. Jadi kata-kata sighah itu tidak ada pembicaraan lain. Misalkan saya mau beli barang ini, oke, saya menjualnya, saya terima ini barangnya. Nah, di antara kata-kata itu tidak ada perkataan-perkataan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan transaksi jual beli tersebut. Yang kedua, antara ijab dan qabul tidak ada jeda waktu yang lama. Jadi tidak ada waktu yang lama. Misalkan masih nunggu 1 jam untuk membalasnya, itu tidak ada seperti itu. Yang ketiga, adanya kesesuaian makna antara ijab dan qabul. Misal, dalam ijab disebutkan harga barang yang dijual adalah 10.000, lalu dalam qabulnya disebutkan 20.000, maka ijab qabul yang demikian itu tidak sah. Yang keempat, syarat sighah adalah tidak digantungkan pada suatu syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan akad. Misalkan, memberikan syarat kepada pembeli untuk tidak menjual kembali barang yang dibelinya kecuali pada penjualan pertama. Nah, syarat yang seperti ini bertentangan dengan ketentuan akad bai', yakni setelah transaksi jual beli maka barang itu sepenuhnya menjadi milik si pembeli dan si pembeli tersebut mempunyai hak mau menjualnya kepada siapa. Syarat sighah yang kelima adalah tidak ada pembatasan waktu. Jadi jual beli dalam ini tidak ada batas waktu. Misalkan saya beli ini dalam batas waktu segini, itu tidak bisa. Syarat yang keenam, ucapan pertama tidak berubah dengan ucapan kedua. Misalkan penjual berkata, saya jual dengan harga 10.000, lalu ia mengubah kalimatnya, saya jual dengan harga 20.000 atau dan seterusnya. Maka ijab tersebut tidak sah, sebab apabila pembeli menjawab iya, saya beli, maka tidak dapat diketahui harga mana yang disetujui oleh si pembeli tersebut. Jadi jika berubah-ubah, maka itu tidak sah, karena yang pembeli tidak ketika menjawab iya tidak bisa jawaban iyanya itu tidak tentu ke yang mana yang disebutkan. Selanjutnya, syarat sighah yang ketujuh adalah ijab dan qabul diucapkan sampai terdengar oleh orang yang berada di dekatnya. Jadi ijab qabul itu tidak secara omongan-omongan kecil. Jadi harus diketahui oleh orang-orang di dekatnya. Adapun isyarat bagi orang yang bisu bagaimana? Jika isyaratnya bisa dipahami oleh semua orang, maka itu dianggap sighah yang sharih dan tidak butuh niat. Namun, jika isyaratnya hanya bisa dipahami oleh beberapa orang saja, maka dianggap sighah kinayah dan itu membutuhkan niat. Berikutnya, syarat sighah adalah tetap terwujudnya syarat-syarat aqidain sampai ijab dan qabul selesai. Tadi syarat aqidain itu apa aja? Bisa kalian lihat lagi dari awal. Selanjutnya, orang yang memulai ijab atau qabul harus menyebutkan harga. Jadi antara ijab dan qabul itu harus menyebutkan harga. Tidak boleh kalau tidak menyebutkan harga. Salah satunya, baik itu pembeli maupun penjual, itu harus menyebutkan harga. Berikutnya, memaksudkan kalimat ijab dan qabul pada maknanya. Syarat ini mengecualikan kalimat yang diucapkan oleh orang yang lupa atau orang yang tidur, misalkan lagi orang yang tidur, orang tidak sadar dan orang yang tidak sadar dan lain sebagainya.
Nah ini kalimat ijab kabul itu harus ada maknanya. Kalau tidak ada maknanya ya tidak bisa. Kita lanjut pada berikutnya, yaitu tentang etika dalam jual beli. Etika dalam jual beli yang pertama, tidak terlalu banyak dalam mengambil laba, mengambil untung. Jadi dalam jual beli itu etikanya tidak terlalu banyak dalam mengambil untung. Yang kedua, jujur dalam bertransaksi, baik pembeli maupun si penjual harus jujur dalam bertransaksi. Jadi harus menjelaskan keadaan komoditinya, keadaan barangnya itu seperti apa, kelebihannya seperti apa, kurangannya seperti apa, itu tanpa ada kebohongan. Yang ketiga, dermawan dalam bertransaksi, baik penjual dengan cara mengurangi harga barang atau pembeli dengan cara menambah harga barang. Jadi antara pembeli dan penjual itu harus dermawan. Yang penjual itu mengurangi nilai harganya, yang pembeli itu menaikkan harganya. Itu yang etika dalam bertransaksi. Yang keempat, etikanya sunnah menjauhi sumpah walaupun jujur. Jadi kalau transaksi itu tidak boleh ada kata sumpah. Walaupun itu jujur, itu tidak boleh ada kata sumpah. Itu etikanya dalam bertransaksi. Yang kelima, disunnahkan memperbanyak sedekah sebagai pelebur dosa yang terjadi ketika transaksi. Jadi dalam transaksi itu juga harus bersedekah untuk melebur dosa-dosanya. Berikutnya, etika dalam transaksi adalah sunnah mencatat transaksi yang dilakukan dan jumlah piutang. Jadi itu dicatat, beli ini catat. Kalau misalkan ada piutang, itu juga dicatat. Sekarang kita lanjut pada bahasan berikutnya, transaksi jual beli yang dilarang. Transaksi ini dilarang. Yang pertama adalah ihtikar. Ihtikar ini menimbun makanan pokok yang dibeli ketika waktu mahal untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal setelah masyarakat itu sangat membutuhkan. Nah, ihtikar ini hukumnya haram. Jadi membeli barang ketika mahal dan menjualnya lebih mahal lagi pada saat masyarakat itu membutuhkan, maka itu haram hukumnya. Ihtikar ini haram. Ihtikar ini menjadi haram. Penimbunan ini jadi haram ketika memenuhi 5 hal. Yang pertama, makanan yang ditimbun itu adalah makanan pokok atau ini baik makanan pokok itu untuk manusia ataupun untuk hewan. Maka ketika menimbun hal itu haram. Yang kedua, makanan pokok yang ditimbun didapatkan dengan cara membeli. Jadi itu makanan pokoknya itu dibeli, bukan hasil panen sendiri. Misalkan kita panen padi, itu ditimbun, itu tidak ada masalah kalau kita panen sendiri. Tetapi ketika kita beli kepada orang lain dengan harga tinggi dan dijualnya lagi ketika nanti harganya tinggi dan masyarakat itu sangat membutuhkan, maka itu tidak boleh. Yang ketiga, pembelian dilakukan ketika harga makanan pokok mahal. Nah, ini sudah disebutkan barusan. Setelah ditimbun, dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini jika itu dilakukan, maka itu menjadi haram. Yang kelima, penjualan setelah penimbunan ini dilakukan ketika agar masyarakat sangat membutuhkan. Nah, ini syaratnya ihtikar. Ada 5 ini. Jadi pertama, makanan itu ditimbun. Yang timbun itu berupa makanan pokok dan dia itu membeli. Setelah membeli, dia itu menjualnya lagi dengan harga yang lebih mahal. Setelah itu penjual itu menimbun dilakukan ketika masyarakat itu sangat membutuhkan pada barang tersebut, seperti masyarakat kemarin yang sudah terjadi itu pada awal-awal wabah Covid ini terjadi pada masker. Itu banyak orang yang nimbun padahal banyak orang yang lagi butuh masker. Nah, itu bisa menjadi haram. Berikutnya, transaksi jual beli yang dilarang. Yang kedua adalah najsi. Najsi ini adalah menawar barang dengan cara menaikkan harga bukan karena ingin membeli tapi untuk menipu orang lain. Jadi ini ada kesepakatan, misalkan si A dengan si B, si A menjual barang. Nah, biar ini
menarik untuk orang lain, si B ini menawarnya dengan harga lebih tinggi. Misal si A menjualnya 500.000. Kemudian ada orang bertanya, ada orang menawar 600. Terus si B ini nawar lagi 700 biar tambah tinggi. Untuk menarik itu, karena si B ini tidak ada niatan untuk beli, maka itu hukumnya haram. Itu yang dilarang. Yang ketiga, yang dilarang adalah saum ala saum, yaitu menawar atas tawaran orang lain. Jadi menawar tawaran orang lain itu tidak boleh. Itu dilarang oleh agama. Ini dalam sabda Nabi Muhammad SAW, la yasumur rajulu ala saumin akhih. Seorang laki-laki tidak boleh menawar atas tawaran saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Saum ala saum bisa terjadi dari pihak pembeli atau dari pihak penjual. Yang berikutnya yang dilarang adalah mengandung unsur membantu kemaksiatan. Setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur membantu terwujudnya kemaksiatan itu hukumnya haram. Contohnya menjual minuman keras. Nah, itu kan mengandung unsur haram, maka itu jadinya dilarang. Yang berikutnya yang dilarang adalah memisahkan antara ibu dan anak. Nah, termasuk transaksi jual beli yang dilarang itu memisahkan antara budak perempuan dan anaknya yang belum tamyiz. Tahu tamyiz? Tamyiz ini anak kecil yang belum bisa mandi, makan dan minum sendiri dengan cara dijual atau diberikan kepada orang lain. Jadi memisahkan antara budak perempuan dan anaknya yang belum tamyiz, yang belum bisa ngapa-ngapain dengan cara dijual atau diberikan kepada orang lain, maka itu hukumnya haram. Hal ini juga berlaku kepada selain budak perempuan, yakni perempuan yang merdeka. Keharaman ini bersifat mutlak, dalam arti walaupun si ibu rela atau sekalipun ibunya itu gila, maka itu termasuk haram. Adapun jika memisahkan hewan dengan anaknya boleh jika anak hewan sudah tidak butuh pada air susu induknya. Jika masih butuh, maka masih termasuk haram. Oke. Ini tadi saum ala saum. Yang pertama kita balik lagi, yang pertama adalah ihtikar. Ini yang dilarang. Yang kedua adalah najisi. Apa itu najisi? Kita kalau masih belum jelas bisa diulangi lagi. Yang berikutnya adalah saum ala saum. Yang berikutnya adalah mengandung unsur membantu kemaksiatan. Ini diharapkan. Dan yang terakhir adalah memisahkan antara ibu dan anak. Baiklah anak-anak, sekian dulu pertemuan pada pembahasan di bab 7 ini. Kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya tentang khiyar. Masih dalam bab 7 pada semester 2 kali ini. Saya akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.